Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Yuenstein. Sekarang kita akan membahas klasifikasi makhluk hidup IPA kelas 7 semester 1. Adapun kompetensi dasarnya adalah 3.2 mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini, melalui menyimak video, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup. Makhluk hidup dan benda tak hidup atau benda mati dibedakan dengan adanya ciri-ciri kehidupan. Secara umum, ciri-ciri yang ditemukan pada makhluk hidup adalah bernapas, bergerak, makan dan minum, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, peka terhadap rangsang, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Mari kita bahas satu persatu. Ciri-ciri makhluk hidup. Bernapas. Setiap saat kamu bernapas, yaitu menghirup udara yang ada di antaranya mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida atau CO2 lebih besar dari yang dihirup. Kamu dapat merasakan kebutuhan bernapas dengan cara menahan untuk tidak menghirup udara selama beberapa saat. Tentunya, kamu akan merasakan sesak sebagai tanda kekurangan oksigen. Yang kedua, memerlukan makanan dan minuman. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Dari manakah energi tersebut diperoleh? Untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Misal, domba makan rumput, manusia makan apa saja, bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan, monyet makan pisang, kacang, dan lain-lain. Bergerak. Kamu dapat bermain skateboard, bersepeda, menendang, dan berlari. Itu merupakan ciri bergerak. Tubuhmu dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ketiganya bekerja sama membentuk sistem gerak. Tumbuh dan berkembang. Perhatikan tubuhmu. Samakah tinggi dan massa tubuhmu sekarang dengan tinggi dan massa tubuhmu waktu masih kecil? Tentu saja tidak. Tinggi dan massa tubuhmu akan bertambah seiring pertambahan usia. Proses inilah yang disebut dengan tumbuh. Hewan juga mengalami hal yang sama. Kupu-kupu bertelur. Telur tersebut kemudian menetas menjadi ulat, lalu menjadi kepompong. Kepompong berubah bentuk menjadi kupu-kupu muda, dan akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Berkembang biak atau reproduksi. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, kamu lahir dari ayah dan ibu. Ayah dan ibumu masing-masing juga mempunyai orang tua yang kamu panggil kakek dan nenek, dan seterusnya. Bebek dan ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Domba, kuda, kambing berkembang biak dengan beranak. 6. Peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Bagaimanakah reaksi kamu jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata? Tentu secara spontan, kamu akan segera menutup kelopak mata. Dari contoh itu menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Kemampuan menanggapi rangsangan disebut iritabilitas.
Saat tangan kamu tertusuk duri, tanganmu refleks langsung bergerak menjauhkan diri dari duri karena merasakan sakit. Dalam contoh ini, rangsangan berupa duri. Rangsangan dari dalam tubuh misalnya, ingin buang air karena kantong kemih penuh dengan urin. Contoh pada tumbuhan, tahukah kamu Mimosa pudica atau putri malu? Ketika daunnya disentuh, maka daun putri malu ini akan menutup. Hal ini sebagai bentuk peka terhadap rangsang berupa sentuhan. Contoh lain yaitu gerak akar tanaman mencari air atau unsur hara di dalam tanah. Rangsangan berupa air atau unsur hara. Sedangkan pada hewan, contohnya pada anjing, anjing memiliki penciuman yang sangat tajam. Karena kemampuan ini, anjing jenis tertentu dilatih khusus untuk membantu polisi menemukan jejak seseorang atau menemukan sesuatu. Contoh lain adalah burung elang. Burung elang memiliki penglihatan yang sangat tajam. Dia dengan mudah bisa melihat kelinci yang berada jauh di bawahnya. Burung elang bisa menangkap mangsanya dengan tepat. Tidak heran jika burung yang satu ini bisa berada di puncak rantai makanan. Iritabilitas merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Hewan dan manusia dilengkapi dengan alat indera untuk menanggapi rangsang, seperti hidung untuk mencium bau, mata untuk melihat, dan telinga untuk mendengar. Hewan tertentu memiliki alat indera khusus, seperti gurat sisi pada ikan yang berfungsi untuk mengetahui perubahan tekanan air. Tumbuhan juga mempunyai kepekaan terhadap rangsang yang menghasilkan gerak pada tumbuhan. Rangsang tersebut dapat berasal dari sentuhan, cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Tujuh, menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau adaptasi. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat kering atau sedikit mengandung air memiliki daun yang sempit dan tebal. Contohnya tumbuhan kaktus. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah atau banyak mengandung air memiliki daun lebar dan tipis. Contohnya teratai. 8. Mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Pada proses metabolisme, makhluk hidup mengeluarkan zat sisa dari tubuhnya. Kadar zat sisa yang tinggi jika tidak dikeluarkan dari dalam tubuh akan menjadi racun dan berbahaya bagi tubuh. Contohnya, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Kulit mengeluarkan keringat. Ginjal mengeluarkan urin. Tumbuhan mengeluarkan zat sisa dari stomata. Zat sisa ini berupa kelebihan air, yaitu uap air. Dari materi yang ada di depan tadi, dapat kita simpulkan ciri-ciri makhluk hidup adalah bernapas, memerlukan makan dan minum, bergerak, tumbuh dan berkembang biak atau reproduksi, mengeluarkan zat sisa, peka terhadap rangsang, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Jika tidak memenuhi dari semua ciri di atas, maka bukan termasuk makhluk hidup. Misalnya helikopter. Helikopter itu bisa bergerak, tetapi tidak bisa bernapas dan tidak bisa berkembang biak, sehingga helikopter bukan termasuk makhluk hidup.
karena tidak memiliki seluruh ciri-ciri makhluk hidup. Demikian video dari saya. Semoga bisa menambah wawasan kalian dan tetap belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.